Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, keluarga besar Projo yang saya banggakan. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bait pantun buat Pak Budiari dan pengurus pusat Projo. Pantunnya begini. Banyak orang buat ketupat. Ketupat dijual di tengah pulau. Buat Pak Budiari dan pengurus, selamat datang buat Pak Budiari dan pengurus Projo Pusat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pak Budiari, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini merasa bahagia dan bangga ya, melihat pelantikan Projo. Tadi saya tanya Pak Budiari, luar biasa Projo ini, karena memang Projo dipenuhi oleh generasi-generasi muda. Yang outgoing generation seperti kami-kami ini hanya segelintir kecil saja. Artinya Projo adalah masa depan Indonesia ini. Maka saya merasa bangga Pak Budiari dan apresiasi buat Pak Budiari dan teman-teman. Ternyata Projo tetap eksis, terus menghasilkan karya-karyanya bagi rakyat di negeri Indonesia tercinta ini. Memang sudah saatnya negeri ini memberikan ruang yang luas, seluas-luasnya kepada generasi muda kita untuk ikut memimpin bangsa ini ke depan. Karena negeri ini harus diisi dengan pemikiran-pemikiran cerdas generasi-generasi muda kita. Negara ini harus dipenuhi oleh semangat generasi muda. Negara ini harus dibangun dengan inovasi generasi muda kita yang cerdas-cerdas, agar negeri ini terbangun dengan lebih baik dan lebih cepat. Oleh karena itu, Projo adalah salah satu kebanggaan kita ke depan, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda seperti yang hari ini juga salah satu calon kebanggaan kita adalah generasi muda. Saya hanya ingin mengajak kita dan teman-teman punya kewajiban mengajak masyarakat untuk berpikir secara rasional dalam memilih pemimpin. Saya selalu katakan, saya berkeliling ke beberapa negara beberapa waktu yang lalu, bertemu dengan beberapa duta-duta besar negara-negara sahabat yang ada di Jakarta. Setiap bertemu saya selalu bertanya, bagaimana pandangan Anda tentang Indonesia? Gitu Pak Budiari, saya tanya. Tidak satu pun dari mereka yang tidak mengapresiasi keberhasilan Indonesia. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang tidak mengakui kehebatan kepemimpinan Indonesia hari ini, yaitu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Pembangunan dilakukan merata di berbagai wilayah. Tidak pernah kita berpikir ada jalan lintas Papua. Orang dulu dari Jakarta mau ke Jawa Timur membutuhkan waktu yang sedemikian lama, hari ini sudah ada tol yang cepat di sana. Tidak ada namanya jalan tol Likupang sana di wilayah Indonesia Timur. Tidak ada jalan lintas Sumatera yang sekarang sedang proses terus dibangun. Jembatan Batam Bintan. Sampai tahun ini Bapak Presiden masih memberikan dukungan kita 68 miliar. Setelah di tahun yang lalu memberikan dukungan dalam bentuk kajian-kajian yang anggarannya tidak sedikit. Kenapa? Karena memang jembatan Batam Bintan ini jembatan terpanjang, 7,6 km. Suramadu itu hanya 5,3 km. Dulu perencanaannya ada dispute, Pak, pemerintah mesti menambah 500 miliar lagi. Maka diperkirakan nanti bulan September, Oktober, kajian soil investigation atau kedalaman alur itu sudah selesai dilakukan. Maka tinggal dilakukan pelelangan pembangunan jembatan Batam Bintan, Pak Asman. Sudah 14-15 konsorsium yang berminat untuk ikut membangun ini. Kita sudah tanda tangani bersama Asian Investment Infrastructure Bank beberapa waktu yang lalu, bersama Kementerian PU.
Dan itu akan menjadi game changernya ekonomi Kepri melalui 2 wilayah ini. Oleh karena itu kita wajib menyampaikan ini ke masyarakat, tidak ada kata dan pilihan lain. Presiden dan wakil presiden kita ke depan haruslah presiden yang memahami dan yang punya komitmen kuat melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Presiden kita hari ini. Siapa? Tentunya calon presiden yang selama ini bersama Pak Jokowi, mendampingi Pak Jokowi bekerja sama-sama di dalam pemerintahan itu, yang hari ini mencalonkan presiden. Saya kira pembangunan harus terus kita lanjutkan. Kita tidak menginginkan begini pembangunan yang sudah berhasil dilaksanakan, kita harus mulai dari belakang lagi, mendiskusikan kembali pembangunan ibu kota ini dan itu, memulai dari nol lagi. Sementara kita harus terus membangun karena langkah kita sudah semakin besar, gerak kita sudah semakin laju. Kita hanya ingin mempercepat menuju ke pelabuhan kesejahteraan yang kita cita-citakan bersama. Mudah-mudahan Projo bisa menjadi mesin penggerak untuk itu semua.